Kitab Yehezkiel. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku, merekalah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Merekalah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu, dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan.
Oleh karena itu, aku bersumpah mengenai mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan itu, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpannya dalam bilik-bilik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat itu jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Rambut mereka tidak boleh dicukur atau dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Imam-imam tidak boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri. Tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar untuk umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Di dalam sesuatu perkara, mereka harus bertindak sebagai hakim, dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang pada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku, dan menguduskan hari-hari sabatku. Mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Hanya dengan mayat bapaknya atau ibunya, anaknya lelaki atau perempuan, kakak adiknya lelaki, kakak adiknya perempuan yang belum kawin, mereka boleh menajiskan dirinya. Sesudah pentahirannya,
ia harus menghitung 7 hari. Dan pada hari ia masuk ke tempat kudus, ke pelataran dalam untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ia harus mempersembahkan korban penghapus dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Dan janganlah berikan kepada mereka tanah milik di Israel, sebab akulah milik mereka. Persembahan korban penghapus dosa dan korban penebus salah, merekalah yang harus memakannya, dan segala yang dikhususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun, dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam, juga yang terbaik dari tepung jelaimu, harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Segala burung dan binatang yang sudah mati, atau yang menjadi sisa mangsa binatang buas, janganlah dimakan oleh imam-imam. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah Maha Kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu, dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka, dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu, haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur.
Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel yang dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, efa yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah efa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu efa ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 efa dari sehomer gandum, dan 1/6 efa dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan, muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7, demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu,
haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa, tiap hari 1 ekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan 1 ekor lembu dan 1 eva tepung dengan 1 ekor domba jantan, dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak.